Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Praitno dari channel Praitno Berbagi. Pada kesempatan kali ini saya hadir untuk menyampaikan tentang soal sumatif tengah semester untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia jenjang SD MI ya, pada fase B kelas 4. Baik, Bapak Ibu guru kelas 4 SD maupun MI, inilah contoh soal sumatif tengah semester tahun pelajaran 2022-2023 untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, untuk Bapak Ibu guru, soal ini bentuknya ya seperti apa dan materinya seperti apa, bisa untuk referensi Bapak Ibu guru di dalam menyusun dan menyampaikan sumatif tengah semester mata pelajaran Bahasa Indonesia. Baik, untuk anak-anak sekalian, anak-anak ya, siswa-siswi kelas 4 SD maupun MI, silakan ini video ini untuk belajar ya, sehingga kalian bisa menghadapi sumatif tengah semester mata pelajaran Bahasa Indonesia ini dengan baik dan berhasil, dan kalian bisa menjawab. Tentunya bisa mendapatkan nilai 100. Baik, Bapak Ibu guru dan anak-anak sekalian, mari kita pelajari bersama soal sumatif tengah semester tahun pelajaran 2022-2023 mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4 ya. Pertama, berikan tanda silang pada jawaban yang benar. 1. Kalimat yang tidak memerlukan objek dinamakan A. Kalimat intransitif. Nomor 2. Kalimat transitif adalah 2 apa? Kalimat yang membutuhkan objek ya, objek. 3. Berikut ini merupakan contoh kalimat intransitif ya, yang tidak memerlukan objek. Contohnya adalah C. Yopi menyanyi ya, tanpa objek ya. 4. Perhatikan cerita berikut ini. Suka dan tidak suka, ini judulnya, ceritanya ini silakan baca sekalian ya oleh Nana ya. Ini ceritanya kalian harus membaca dengan cermat, dengan pemahaman ya, sehingga kalian nanti bisa menjawab apa yang ditanyakan di dalam bacaan ini. Baik, yang nomor 4, yang memiliki hobi suka menggambar adalah Tara ya. Apa? Tara ya. Nomor 5, mengumpulkan kaos kaki yang berwarna-warni adalah hobi dari Bobby ya. Bobby ini mengumpulkan kaos kaki yang berwarna-warni. 6. Hobi yang dimiliki Rio adalah mengoleksi kartu permainan. 7. Yang memiliki fobia dengan laba-laba adalah Rio ya. Itu. 8. Istilah fobia terhadap badut dinamakan kaulrofobia ya. Itu fobia terhadap badut. 9. Arachnofobia adalah contoh fobia terhadap laba-laba ya, terhadap laba-laba itu arachnofobia. 10. Berikut ini adalah gejala fobia kecuali sakit kepala berat atau apa? Ya. Ya, ini apa namanya? 10 adalah hilang akal ya. Nah, hilang akal itu bukan ya, bukan
bukan ini bukan gila ya. Baik, kita teruskan. Ini ada bacaannya. Kalian baca ceritanya ya untuk menjawab nomor 11 sampai 14. 11, kucing Tigor bernama, yuk tadi kalian baca, bernama Molen ya, Molen ya, Molen ya. 12, alasan tanaman milik Katiur tidak boleh sering disiram adalah C. Karena daunnya tebal, jika disiram sering akan membusuk ya, ini alasannya. 13, keluarga Tigor berasal dari suku A. Batak ya. 14, nama nama marga Tigor dan Katior adalah Siregar ya, Siregar. 15, kata yang sama lafal dan ejaannya tetapi berbeda maknanya disebut. Kata yang sama lafalnya dan ejaannya tetapi berbeda maknanya disebut. Ya, sama apa? Homonim ya. Kalau sinonim kan ini ya, persamaan kata, antonim lawan kata. Nah, homonim adalah kata yang sama lafal dan ejaannya tetapi berbeda maknanya, disebut homonim. 16, Sasa sedang kupas buah apel. Nah, awalan me yang tepat pada kata kupas adalah kalau ditambah me maka menghasilkan apa? Mengupas. B ya, jawabannya B, mengupas ya. Baik. Maaf. Kita ini kan ya. Nomor berikutnya 17. Okta sedang lihat foto-foto masa kecilnya. Awalan me yang tepat pada kata lihat adalah melihat. C ya, tentunya melihat, tidak ada melihat. Melihat itu enggak ya. Melihat juga tidak ya. Melihat. 18, kedua kalimat penyusun memiliki kedudukan yang sederajat. Keduanya dapat menjadi kalimat sendiri kalau konjungsi dihilangkan. Kalimat itu disebut kalimat majemuk setara ya. Ini pengertian kalimat majemuk setara. Nah, 19, konjungsi yang berfungsi untuk menghubungkan kalimat yang merupakan sebab akibat adalah, yang bisa membuat kalimat itu adalah sebab akibat adalah B ya, sehingga. Misalnya ini ya, Tono rajin belajar sehingga ia naik kelas. Nah, itu adalah sebabnya rajin belajar, maka akibatnya jadi naik kelas ya. Sehingga 20, berikut ini contoh kalimat majemuk setara kecuali. Nah, yang ini kecuali ya. Kalau setara itu ya satu ini ya, tidak bertentangan ya. Contohnya yang bukan ini, yang bukan ya. Yang bukan adalah kaki Lita membuka jendela lebar-lebar. Nah, ini bukan majemuk ya. Ini adalah satu kalimat tunggal ini. Jadi yang contohnya A, B, C ya, itu adalah contoh kalimat setara, majemuk setara. Yang bukan adalah yang D, kaki Lita membuka jendela. Kak Lita ya, maksudnya maaf. Kak Lita membuka jendela lebar-lebar. Nah, baik, kita lanjutkan Romawi 2. Inilah isian ya, atau menjawab pertanyaan secara singkat dan tepat. 1. Buatlah satu contoh kalimat transitif. Nah, kalian tentunya bisa ya. Kalimat transitif itu kalimat yang membutuhkan objek. Jadi ada objeknya ya. Contohnya apa? Petani sedang menanam padi ya. Ini objek padinya di sawah.
Jadi padi ini objek. Jadi kalimat transitif membutuhkan objek, yaitu misalnya dicontohkan di sini, petani sedang menanam padi di sawah. Nah, ini padi ini objeknya. Nomor 2, buatlah satu contoh kalimat intransitif. Ini kebalikannya ya. Jadi kalimat yang tidak membutuhkan objek. Ya, jadi tidak perlu objek. Misalnya yang sudah ada di atas ya, ada contohnya Yopi menyanyi ya. Yopi menyanyi atau bernyanyi. 3 ya. 3, tuliskan pengertian dan kalimat dari kalimat majemuk. Pengertian kalimat majemuk itu apa? Kalimat majemuk adalah kalimat yang dibentuk dengan cara menggabungkan dua kalimat atau lebih ya. Jadi kalimat majemuk adalah kalimat yang dibentuk dengan cara menggabungkan dua kalimat atau lebih. Nomor 4, buatlah satu contoh kalimat majemuk setara. Nah, ini contohnya, Tigor suka menyiram tanaman karena Tigor suka bermain air. Nah, ini ya. Misalnya tadi juga Tono rajin belajar sehingga Tono naik kelas. Nah, itu juga ya. Itu juga kalimat majemuk setara. Baik, nomor 5, tuliskan 5 kata yang huruf pertama kata dasarnya me ya. Yang kata yang huruf pertamanya ya, kata dasarnya itu adalah me. Misalnya kata dasar lihat jadi melihat, minum jadi meminum, nyanyi jadi menyanyi, rawat jadi merawat, mewarnai ya, warna jadi mewarnai ya. Baik, itu contohnya ya. Baik, inilah ya contoh soal ya sumatif tengah semester Bahasa Indonesia kelas 4 ya, fase B, untuk tahun pelajaran 2022-2023 pada IKM ya, IKM Kurikulum Merdeka ya. Baik Bapak Ibu Guru, demikian ya contoh soal sumatif tengah semester tahun pelajaran 2022-2023 mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 4 ya, fase B. Baik Bapak Ibu Guru, semoga ini bisa menjadi referensi Bapak Ibu Guru untuk menyusun soal dan menyampaikan soal ini ya kepada para siswa. Dan untuk siswa-siswi kelas 4 ya, SD maupun MI, silahkan pelajari dengan baik. Dan tentunya kalian bisa mendapatkan tambahan ya wawasan pengetahuan, pengalaman, sehingga bisa menjawab pertanyaan dari sumatif tengah semester ini dengan baik dan mendapatkan nilai terbaik bisa mencapai 100 ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembacaan, dan sampai jumpa kembali pada video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.